wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardiani Fitriasari dengan NIM 2403112984. Saya mahasiswa program studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Saat ini saya sedang meneliti mengenai risiko investasi saham pada perusahaan Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Baik, kita masuk ke analisis dan pembahasannya. Jadi, tahukah kamu apa itu investasi saham dan apa itu risiko investasi saham? Jadi, investasi adalah kondisi ketika seseorang menempatkan uangnya dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu dari adanya dana tersebut. Sedangkan saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan atau bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Jadi, investasi saham adalah kegiatan menanamkan modal atau uang untuk membeli saham suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Sedangkan risiko investasi saham adalah risiko kerugian yang ditanggung oleh seorang investor akibat dari adanya investasi saham tersebut. Salah satu metode pengukuran risiko ini yang paling banyak digunakan dalam bidang keuangan adalah value at risk. Value at risk digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum investasi pada tingkat kepercayaan tertentu dalam kondisi pasar normal. Jadi, tujuan investor melakukan investasi adalah untuk meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan tanpa melupakan risiko-risiko yang akan terjadi dan yang akan dialaminya. Dalam istilah ini dikenal ada namanya return. Return ini adalah keuntungan ataupun kerugian yang akan diperoleh seorang investor dari adanya suatu kegiatan investasi. Kemudian ada dikenal dengan volatilitas yang gunanya untuk mengukur fluktuasi atau perubahan dari return tadi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan data historis harga saham BBCA untuk memprediksi kemungkinan return dan tingkat risiko investasi di masa mendatang. Data historis ini diambil dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data ini diambil dari website Yahoo, dan data ini dilakukan simulasi dengan metode Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik statistik yang digunakan untuk melihat dan memahami dampak ketidakpastian dan variabilitas dalam model matematika melalui penggunaan bilangan acak. Berikut adalah tampilan program R yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data pada penelitian ini. Berikut adalah package yang dibutuhkan untuk analisis ini, itu ada quant mode dan moments. Dataset yang digunakan merupakan dataset yang sudah tersedia di dalam R sendiri, sehingga dapat langsung dipanggil melalui sintaks berikut dan dapat digunakan dalam proses analisis ini. Dan ini adalah sintaks untuk memanggil data tersebut. Kemudian kita panggil 5 data teratasnya dan 5 data terbawahnya untuk memastikan kebenaran datanya. Dan berikut adalah sintaks untuk menghitung nilai return-nya tadi. Return itu adalah keuntungan atau kerugian dari adanya proses investasi saham tersebut. Lalu kita menghitung statistik deskriptif dari dataset tersebut melalui sintaks berikut ini untuk mendapatkan nilai rata-rata return-nya, standar deviasi, median, minimum, maksimum variance, range, kuartil 1, kuartil 3, skewness, dan kurtosisnya. Kemudian kita lakukan simulasi dengan 1000 iterasi, yaitu menggunakan simulasi Monte Carlo dengan sintaks berikut. Kemudian visualisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah histogram dan line chart seperti berikut ini.
Setelah itu, kita harus mencari seberapa besar peluang terjadinya kerugian dan seberapa banyak nilai value at risk yang didapat dari saham Bank BCA ini. Setelah semua sintaks dijalankan dengan benar dan sesuai, maka kita lanjut untuk membahasnya lebih rinci dari program yang telah dijalankan tersebut. Nah, ternyata dataset ini memiliki data eksternal, jadi ini adalah tampilan data dari data eksternalnya. Dataset ini memiliki 7 variabel, yaitu ada data waktu dari tahun 2020 sampai tahun 2024, kemudian ada variabel open atau harga pembukaan, kemudian ada variabel high yaitu harga tertinggi, variabel low harga terendah, variabel close harga penutupan, adjusted close itu adalah harga penyesuaian, kemudian ada volume itu adalah volume perdagangan. Kemudian ini adalah statistik deskriptif yang dihasilkan dari program R tersebut, yaitu didapatlah nilai mean atau rata-rata sebesar 0,00043 atau 0,043%, yang artinya rata-rata saham Bank BCA menghasilkan keuntungan karena nilai mean bernilai positif. Kemudian nilai minimum itu ada negatif 0,07914, di mana saham Bank BCA pernah mengalami kerugian sebanyak 7,91%. Kemudian ada nilai maksimum sebanyak 0,17333, yang artinya saham Bank BCA pernah mengalami keuntungan sebesar 17,33% dalam satu hari perdagangan. Kemudian ada range sebesar 0,25247, yang artinya di dalam saham ini terdapat variasi pergerakan harga saham selama periode penelitian. Kemudian ada standar deviasi sebesar 0,01622 menunjukkan tingkat volatilitas return saham Bank BCA. Volatilitas adalah seberapa besar fluktuasi pada return saham Bank BCA. Kemudian ada nilai skewness sebanyak 1,03543. Artinya, distribusi return saham Bank BCA condong ke arah kanan atau positively skewed. Kemudian ada nilai kurtosis sebesar 15,81316, yang artinya distribusi return memiliki tingkat keruncingan yang sangat tinggi. Kemudian dilakukanlah analisis risiko saham Bank BCA menggunakan nilai peluang kerugian dan value at risk dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka didapatlah nilai peluang kerugian sebesar 0,49 yang menunjukkan bahwa kemungkinan sebesar 49% bagi investor untuk mengalami kerugian dari investasi yang dilakukan pada perusahaan ini. Kemudian didapat juga nilai value at risk dengan tingkat kepercayaan 95%, yaitu negatif 0,02589 atau sekitar negatif 2,59%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, investor berpotensi mengalami kerugian maksimal sebesar 2,59% dalam satu hari perdagangan. Dengan kata lain, hanya terdapat kemungkinan sebesar 5% kerugian aktual akan melebihi nilai tersebut. Kemudian, inilah hasil visualisasi data dengan histogram dan line chart. Yang pertama ada histogram. Berdasarkan histogram distribusi return simulasi, terlihat bahwa sebagian besar nilai return berada pada rentang sekitar negatif 0,02 hingga 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas return hasil simulasi berada pada tingkat perubahan yang relatif kecil. Distribusi yang mendekati normal mengindikasikan bahwa peluang terjadinya return ekstrim relatif lebih kecil dibandingkan return yang berada di sekitar rata-rata. Yang kedua ada line chart, yaitu grafik simulasi harga saham menunjukkan bahwa harga saham bergerak secara fluktuatif atau naik turun sepanjang periode simulasi. Berdasarkan grafik simulasi juga menunjukkan bahwa kecenderungan meningkat dalam jangka panjang meskipun tetap mengalami penurunan di periode-periode tertentu.
Pola pergerakan yang naik dan turun secara acak mencerminkan karakteristik pasar saham yang penuh ketidakpastian. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan Bank Sentral Asia (TBK) atau BBCA ini memang berpotensi mengalami keuntungan. Namun tetap diperhatikan juga risiko-risiko yang akan dialami. Berdasarkan analisis dengan metode Monte Carlo tadi, memperlihatkan bahwa rata-rata harga saham Bank BCA tersebut bernilai positif sekitar 0,043%, yang artinya memang saham ini berpeluang mengalami keuntungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pergerakan return saham tidak sepenuhnya normal dan masih dipengaruhi fluktuasi pasar yang cukup tinggi. Dari simulasi sebanyak 1000 iterasi, harga saham BBCA cenderung meningkat dalam jangka panjang, meskipun tetap mengalami naik turun di masa periodenya. Selain itu, analisis risiko menunjukkan peluang kerugian sekitar 49%, sehingga investor tetap perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Nilai value at risk yang diterima itu sekitaran negatif 2,5%, yang pada tingkat kepercayaan 95%, yang artinya terdapat potensi kerugian maksimum yang mungkin dialami oleh investor itu sebanyak 2,59%. Nah, secara keseluruhan, metode Monte Carlo ini terbukti mampu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai potensi keuntungan dan risiko investasi saham. Oleh karena itu, investor disarankan untuk mempertimbangkan risiko, melakukan diversifikasi portofolio, dan menggunakan analisis simulasi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan investasi. Sekian dari video saya. Terima kasih para teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.